Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahaskan tentang prinsip-prinsip dan prosedur penelitian tes hasil belajar. Saya Romanti, saya akan menjelaskan poin A, penskoran dan penilaian scoring and grading. Penskoran merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes pekerjaan siswa atau mahasiswa. Penskoran adalah suatu proses pengubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka. Poin pertama, pemberian skor untuk soal-soal multiple choice atau tes bentuk pilihan ganda. Dalam menentukan angka untuk tes bentuk pilihan ganda dikenal dua macam cara, yaitu tanpa hukuman dan dengan hukuman. Tanpa hukuman, apabila banyaknya angka dihitung dari banyaknya jawaban yang cocok dengan kunci jawaban. Sedangkan dengan hukuman atau dapat juga disebut sistem denda. Poin yang kedua, pemberian skor untuk tes bentuk betul, salah, true, false. Dalam menentukan angka, skor untuk tes benar salah ini kita dapat menggunakan dua cara, yaitu tanpa hukuman dan dengan hukuman atau denda. Tanpa hukuman adalah apabila banyaknya angka yang diperoleh siswa sebanyak jawaban yang cocok, kunci jawaban. Sedangkan dengan hukuman, karena diragukan adanya unsur tebakan, digunakan rumus S sama dengan skor yang dicari, R jumlah soal yang dijawab dengan benar dikurang jumlah soal yang dijawab salah. Poin yang ketiga, pemberian skor untuk tes bentuk jawab singkat. Tes bentuk jawab singkat adalah tes yang menghendaki jawaban berbentuk kata atau kalimat pendek. Melihat namanya, maka jawaban untuk tes tersebut tidak boleh berbentuk kalimat-kalimat panjang, tetapi harus sesingkat mungkin dan mengandung suatu pengertian. Poin keempat, pemberian skor untuk tes bentuk menjodohkan. Pada dasarnya, bentuk tes menjodohkan adalah bentuk tes pilihan ganda di mana jawaban-jawaban dijadikan satu. Demikian pula pertanyaan-pertanyaannya. Dengan demikian, maka pilihan jawabannya akan lebih banyak. Satu kesulitan lagi adalah bahwa jawaban yang dipilih dibuat sedemikian rupa sehingga jawaban yang satu tidak diperlukan bagi pertanyaan lain. Poin kelima, pemberian skor untuk tes bentuk uraian, essay test. Pada bentuk uraian, jawaban yang kita peroleh akan sangat beraneka ragam dari setiap siswa. Olehnya, itu harus ada langkah-langkah yang dilakukan pada saat member, antara lain yang poin A, membaca soal pertama dari seluruh siswa untuk mengetahui situasi jawaban. Yang B, menentukan angka untuk soal pertama tersebut. Yang poin C, memberikan angka bagi soal pertama. Yang poin D, membaca soal kedua dari seluruh siswa untuk mengetahui situasi jawaban. Dilanjut dengan pemberian angka soal kedua. Yang poin E, mengulangi langkah-langkah tersebut bagi soal-soal tes ketiga, keempat, dan seterusnya hingga seluruh soal diberi angka. Yang poin F,
menjumlahkan angka-angka yang diperoleh oleh masing-masing siswa untuk tes bentuk uraian. Poin keenam, pemberian skor untuk tugas. Tolak ukur yang digunakan dalam pemberian skor tugas adalah: yang pertama, ketetapan waktu penyerahan tugas. Yang kedua, bentuk fisik pengerjaan tugas yang mengadakan keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, sistematika yang menunjukkan alur pikiran. Yang keempat, kelengkapan isi menyangkut ketuntasan penyelesaian dan kepadatan isi. Yang kelima, mutu hasil tugas, yaitu kesesuaian hasil dengan garis-garis yang sesuai ditentukan oleh. Perkenalkan, nama saya Nurfatin Haidullah. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang B, prinsip-prinsip penilaian. Beberapa prinsip-prinsip penilaian antara lain: 1. Penilaian hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif. Ini berarti bahawa penilaian didasarkan atas simpel prestasi yang cukup banyak, baik macamnya maupun jenisnya. 2. Harus dibedakan antara pen scoring atau scoring dan penilaian atau grading. Pen scoring berarti proses pengubangan prestasi menjadi angka-angka, sedangkan dalam penilaian kita memproses angka-angka hasil kuantifikasi prestasi itu dalam hubungannya dengan kedudukan personal siswa yang memperoleh angka-angka tersebut dalam skala tertentu. Misalnya, skala tentang baik buruk bisa diterima atau tidak bisa diterima. Dinyatakan lulus atau tidak lulus. 3. Proses pemberian nilai hendaknya diperhatikan dengan ada dua macam orientasi, yaitu penilaian yang norm, referential evaluation, yaitu penilaian yang diorientasikan kepada suatu kelompok tertentu. Jadi hasil evaluasi perseorangan siswa dibandingkan dengan prestasi kelompoknya. Dan penilaian kriteria yaitu penilaian yang norm referential evaluation ialah penilaian yang diorientasikan kepada suatu standar absolut tanpa dihubungkan dengan suatu kelompok tertentu. 4. Kegiatan pembelajaran ini hendaknya merupakan bagian integral dari proses pembelajar mengajar. Ini berarti bahawa tujuan penilaian di samping untuk mengetahui status siswa dan menaksir kemampuan belajar serta menguasaannya terhadap bahan pelajaran juga digunakan sebagai umpan baik kepada siswa sendiri maupun guru atau pengajar. Penilaian harus bersifat comparable. Artinya, setelah tahap pengukuran yang menghasilkan angka-angka itu dilaksanakan, prestasi-prestasi yang menduduki skor yang sama harus memperoleh nilai yang sama pula. Atau jika dilihat dari segi lain, penilaian harus dilakukan secara adil. Karena penilaian yang tidak adil akan menimbulkan frustasi pada siswa dan mahasiswa yang selanjutnya dapat merusak perkembangan psikis siswa.
6. Sistem penilaian yang dipergunakan hendaknya jelas bagi siswa dan bagi pengajar sendiri. Sumber ketidak 6. Sistem penilaian yang dipergunakan hendaknya jelas bagi siswa dan bagi pengajar sendiri. Sumber ketidakberesan dalam penilaian terutama adalah tidak jelasnya sistem penilaian itu sendiri bagi para guru atau pengajar. Apa yang dinilai serta macam skala penilaian yang dipergunakan dan makna masing-masing skala itu, apapun skala yang dipakai dalam penilaian, apakah skala 0 sampai 4 atau A, B, C, D, E, dan F, hendaknya dipahami benar-benar apa isi dan maknanya. Perkenalkan, nama saya Agustina. Saya akan menjelaskan bagian yang C, acuan penilaian. Dan bagian yang pertama, penilaian acuan patokan atau yang disebut dengan PAP. Penilaian acuan patokan ini adalah nilai-nilai pencapaian siswa yang dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan siswa tentang materi pengajaran sesuai dengan tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Dan yang bagian yang kedua, penilaian acuan normal atau yang disebut dengan PAN. Penilaian acuan normal adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada normal kelompok, nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lainnya, termasuk di dalam kelompok itu. Jadi, penilaian acuan normal maksudnya di sini adalah kapasitas atau prestasi siswa. Sedangkan yang dimaksud dengan kelompok di sini adalah semua siswa yang mengikuti tes. Dan ada dua perbedaan pokok antara kedua jenis acuan tersebut. Dan yang pertama, karakteria atau patokan yang digunakan PAP bersifat mutlak, sedangkan PAN menggunakan karakteria yang bersifat relatif dalam arti tidak tetap atau berubah-ubah, disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan pada waktu itu. Dan yang kedua, nilai dari hasil PAP dijadikan indikator untuk pengetahuan sampai di mana tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pembelajaran tertentu, dan sedangkan tidak mencerminkan tingkat kemampuan dalam penguasaan siswa tentang materi pembelajaran yang diteskan, tetapi hanya menunjukkan kedudukan siswa di dalam peringkat kelompoknya. Nama saya Sandika Anggraini, NIM 1823020138. Saya dari kelompok 6 ingin memaparkan materi tentang prosedur pemberian nilai. 1. Prosedur penilaian yang paling sederhana atau mungkin juga dapat dikatakan paling banyak dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan kita ialah prosedur yang tidak membedakan dengan jelas adanya dua fase, yaitu fase pengukuran dan penilaian. Prosedur ini mengandung lebih banyak kelemahan daripada kebaikan. Dalam pelaksanaannya sering dikacaukan antara penskoran dan penilaian, atau lebih lazim lagi angka atau sebagai nilai yang kemudian dipergunakan sebagai alat untuk menentukan vonis kepada siswa atau mahasiswa yang memperoleh biji tersebut. 2. Prosedur ini berikutnya adalah prosedur yang telah memisahkan fase pengukuran dan fase penilaian dengan berbagai variasi mulai dari relatif sederhana maupun yang lebih rumit. Yang pertama adalah prosedur penilaian menggunakan peringkat skor dalam bentuk tabel distribusi. Dalam hal ini peran guru atau penilai dituntut tanggung jawabnya, profesionalnya dalam menentukan batas persyaratan penguasaan minimal dari
yang ditabulasikan. Hal ini yang perlu diperhatikan dengan penggunaan prosedur distribusi. Peringkat ini guru atau penilai sekaligus menerapkan kedua orientasi penilaian, yaitu penilaian round oriented dalam bentuk kompetensi intra-kelompok dan penilaian kriteria oriented, yaitu dari segi penguasaan minimal yang diharapkan sesuai dengan kapasitas presentasi aktual kelompok atau kelas masing-masing. 3. Prosedur penilaian dengan menggunakan persentase persen banyak digunakan karena dianggap lebih sederhana dan praktis. Penilaian dengan persentase ini umumnya dikaitkan dengan skala penilaian 0 sampai 100 atau 0 sampai 10 dengan langsung mentransformasikan persentase yang digunakan menjadi nilai. Misalnya, 50% benar sama dengan nilai 5 dalam skala penilaian 0 sampai 10 atau 50 dalam skala penilaian 0 sampai 100. Selanjutnya, 78% benar sama dengan nilai 8 dalam skala penilaian 0 sampai 10 atau 78 dalam skala penilaian 0 sampai 100. Prosedur ini didasarkan atas anggapan bahwa proses pengukuran dipergunakan sebagai dasar untuk menghitung persentase itu telah menggunakan alat-alat yang memadai dan dianggap baik. Oleh karena itu, kendala hasil penilaian dengan persentase ini bergantung pada apakah meteran yang dipakai sebagai dasar perhitungan persentase itu benar dalam artian baik atau tidak. 4. Prosedur yang menggunakan teknik statistik yang lebih kompleks yaitu dinamakan prosedur perstandarisasian dan penormalisasian. Dikatakan perstandarisasian karena dalam mentransformasikan skor-skor dari hasil pengukuran suatu kelompok siswa menggunakan rentang yang disebut devisa standar, disebut deviasi standar, yaitu penyimpangan rata-rata yang dihitung dari nilai titik tengah kelompok yang disebut mean atau rata-rata hitung. Proses penstandarisasian ini kemudian diteruskan dengan penormalisasian